kita belajar, kita nyanyi bareng-bareng ya. Sebelumnya di sini Ibu punya lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nanti kalian ikuti aja ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ojang, silakan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Dimulai. Selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak-anak, di sini kita akan bahas tentang tema 3, subtema 2 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih dampak dari perburuan hewan liar itu seperti apa? Sabu. Ya, silakan. Dampak dari perburuan itu bersifat negatif karena jika suatu makhluk diburu terus akan punah. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak, perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Nah, di sini ada bacaan tentang harimau masuk desa warga cemas. Nih, di sini nanti Pak Ujan sama Fahira gantian baca ya. Ya, Bu. Pak Ujan baca dulu terlebih dahulu. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu ke belakang ini, warga desa Bandung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Bandung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti mencari makan. Warga desa Bandung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pepohonan yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Sekian dari saya. Ya, dilanjut sama Fahira ya. Hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Bandung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Bandung atau justru warga desa Bandung yang
mengganggu hak hidup harimau di hutan, manusia dikarunia akal budi, pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Sudah Bu, demikian. Ya, setelah tadi Papa sama Pak Hira baca, kan di sini tuh ada pertanyaan ya, apa yang dilakukan warga terhadap hutan. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 9, Pak Ujar sama Pak Hira isi terlebih dahulu ya, nanti kita samakan bareng-bareng. Ya, Ibu kasih waktu ya. Ada beberapa cuy. Gila. Sudah selesai anak-anak? Udah Udah, Bu. Bu. Ya, mari kita periksa bareng-bareng ya jawabannya. Nomor 1 dijawab sama Pak Ujan. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan warga terhadap hutan?
Ya. Jawabannya, warga sering masuk ke dalam hutan dan melakukan penebangan untuk memperluas ladang kopi mereka. Titik. Itu adalah jawaban nomor 1. Ya, gimana Fahira? Sama tidak jawabannya? Sama. Ya, nomor 2 Fahira silakan. Apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya. Udah. Ya, nomor 3 Paujan. Nomor 3, pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Jawabannya adalah warga desa Bandung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Itu adalah jawaban nomor 3. Ya, Fahira silakan dilanjut. Mengapa harimau masuk ke desa? Harimau masuk kampung untuk mencari makan karena di hutan hewan kecil pergi dari hutan. Ya, Paujan dilanjutkan. Nomor 5, pertanyaannya adalah setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak setuju karena hutan sebagai habitat hewan-hewan tidak boleh dirusak. Itu adalah jawaban nomor 5. Ya, Fahira dilanjutkan. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Ya, warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempatnya tinggal. Ya, Papa. Nomor 7, pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Ya, karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan dengan adanya hutan. Warga tidak kekurangan air bersih. Namun ketika hutan gundul, air bersih akan sulit ditemukan. Itu Ya, adalah jawaban nomor 7. Fahira nomor 8. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Sebaiknya sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan. Jika ingin memanfaatkan hutan, harus dilakukan dengan cara yang bijak. Ya, nomor terakhir sama Paujan. Nomor 9, pertanyaannya adalah apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban warga adalah menjaga kelestarian alam, salah satunya hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian akan dialami oleh warga. Itu adalah jawaban nomor 9 dan pertanyaan nomor terakhir. Ya, terima kasih sama Paujan dan Fahira telah menjawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Nah, untuk selanjutnya kan di sini tuh ada gambar ya. Ya. Di sini tuh pakaian tuh dijadikan sebagai dari kulit hewan, dijadikan sebagai pakaian. Nah, kalian setuju nggak sih kalau kulit hewan itu dijadikan sebagai pakaian? Kalaupun kalian tidak setuju, gimana alasannya? Nah, nanti kalian di sini ya jawabnya di kolom-kolom di bawah ini sama sampai ini sampai terakhir ya. Nanti jawabannya kita periksa bersama-sama lagi. Ya, silakan dikerjakan. Apakah ada dua? Aku yang terakhir satu.
Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, mari kita jawabannya kita samakan ya. Ya. Nah, di sini kan ada kulit dari hewan itu dijadikan pakaian. Siapa yang mau menjawab yang ini? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Hira. Tidak setuju karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan. Sudah, Bu. Ya. Kemudian kalau yang ini, yang pemburu ini, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan Pak Wijan. Tidak setuju karena memburu hewan dapat mengakibatkan hewan menjadi punah. Oh. Sekian. Oh, kalau begitu di sini tuh semuanya negatif semua ya? Ya. Ya. Ya, bagus, semuanya berarti pintar. Nah, kemudian di sini itu ada gambar gajah sama manusia di sini. Nah, di sini tuh di sebuah kebun binatang terdapat 2 ekor gajah. Gajah jantan tingginya 3,1/6 meter, gajah betina tingginya 2,4/5 meter. Berat gajah jantan 3/5 ton, berat gajah betina 3,4/6 ton. Nah, kemudian di sini berdasarkan cerita di atas, taksirkan nilai berikut. Kan di sini ada 3 nomor ya. Ya. Nah, yang nomor 1 bakalan Ibu jawab di sini, tapi nomor 2 sama nomor 3 Fauzan sama Fahira yang jawab ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, di sini Ibu kan udah jawab nomor 1. Iya. Di sini siapa yang mau jawab nomor 2? Saya, Bu. Ya, silakan ke depan. Ini. Jawab ya.
Sudah, Bu. Ya. Nomor 3 silakan Fauzan. Bu. Ya, silakan Kepan. Terangkan. Sudah, Bu. Ya, kita lihat ya jawabannya ya. Ya, untuk yang nomor 2 sama tidak Fauzan jawabannya dengan Fahira? Sama, Bu. Ya. Nah, Fauzan yang jawaban Fauzan sama nggak sama yang jawaban Fahira? Sama, Bu. Ya. Oke, semuanya bisa jawab. Nah, di sini anak-anak kan ada nomor seterusnya ya. Dari nomor yang ini yang Siti mempunyai itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kalian jawab di rumah ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas. Ya, Bu. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa aja? Belajar matematika dan hewan yang berada di lingkungan kita. Ya, terus apa lagi? Apa lagi selain itu? Hari ini belajar apa aja? Kalian fokus gak ya kalau gitu? Hutan. Ya, apa itu? Hutan teh apa? Menebang. Gimana maksudnya menebang apa? Menebang pohon-pohon yang ada di hutan. Manusia yang merusak habitat hewan. Ya, jawabannya semuanya benar ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita nyanyi sama-sama ya lagu dari Sabang sampai Merauke. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, karena tadi baca doa sebelum belajar, Fauzan yang mimpin. Sekarang juga sebelum pulang, Fauzan yang mimpin lagi ya. Setelah kita belajar, sudah belajar dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.